Aku di Taiwan ini bekerja sebagai perawat lansia atau perawat jompo. Nek akong ke pakit. Tahun kemarin aku masih nemenin nenek berjemur. Tahun ini di Taiwan tuh nggak tua nggak muda, kalau musim dingin tuh pasti punya ini. Kalau ada anak usia-usia produktif tuh biasanya udah tinggal di luar kota. Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku. Channelnya Mbak TKW yang tinggal di Taiwan. Aku di Taiwan ini bekerja sebagai perawat lansia atau perawat jompo. Jadi aku tinggal serumah hanya sama pasienku, sama kakek. Dulu pertama datang aku merawat nenek. Pas nenek udah meninggal, aku ganti ngerawat kakek. Jadi aku di rumah ini sudah sekitar 6 tahun. Pas waktu pas nenek meninggal itu sebenarnya aku udah mau pindah. Aku mau pindah ke kota sebelah, jaga kakek. Karena anak-anaknya kakek itu udah nggak mau ambil pembantu lagi. Waktu itu kakek masih sehat. Aku udah siap-siap mau pergi, jadinya udah beli koper dan lain-lain, udah prepare. Ternyata anak-anaknya kakek berubah pikiran, jadi aku diminta untuk tetap tinggal di sini ngerawat kakek. Tugasku di sini tuh cuma nemenin kakek, karena kakekku tuh masih sehat. Secara fisik dari luarnya tuh masih sehat. Tapi ya penyakitnya penyakit tua gitu ya. Terus kalau pagi tuh aku cuma nyiapin sarapan, siang nyiapin makan siang, terus malam nyiapin makan malam. Beliau itu semuanya masih bisa sendiri. Bahkan masih suka pergi ke sawah. Usia kakekku tuh 96 kalau nggak salah, 96 tahun. Dan beliau masih sehat, masih ke sawah, masih masih ngurusin kebun. Kadang-kadang ke pasar sendiri beli sayur, pasarnya jauh, harus naik motor. Dan beliau naik motor sendiri ke pasar. Kalau apa-apa itu tak bantuin tuh malah nggak mau, karena dia tuh nggak mau dianggap lemah gitu. Dia tuh pengennya dianggapnya tuh masih sehat gitu. Jadi kalau aku mau bantu itu dia nggak mau. Bahkan cuci piring pun dia sendiri. Habis makan dia cuci piring sendiri. Jadi aku tuh di sini cuma nemenin kakek, nyiapin makannya, obatnya, terus jagain dia kalau ada apa-apa sama kakek. Aku tinggal telepon kasih tahu ke anak-anaknya. Nek akong ke pakit. Bola. Bo xio lah. Aneh, halah. Sampo啊。我能表演的朋友，今天我能讲去台中，去台中啊。散步啊。好啦。我即马都不会啦，无阮种咱去散步，我应该嘛是有去。阮去到台北。台北。还搁过宜兰。宜兰，哈哈。Kakekku ini punya anak 4, yang 3 tinggal di luar kota, yang 1 tinggal di dekat sini, masih satu kampung.
Beliau ini orangnya baik, nggak pernah marah, sopan banget. Selama aku 6 tahun tinggal di rumah ini tuh, beliau tuh nggak pernah bersikap yang nggak sopan gitu, nggak pernah nakal gitu, nggak pernah jahil. Pokoknya orangnya ramah banget. Dia tuh suka ngobrol, seneng kalau ada orang dateng, ada temen ngobrol tuh dia seneng banget. Kakekku ini orangnya tidak pernah marah. Kalaupun marah, dia pun suaranya nggak kenceng gitu, nggak pernah teriak-teriak. Jadi kayak orang ngobrol biasa aja gitu. Kakekku ini terbiasa hidup sendiri, jadi beliau ini terbiasa mandiri. Apa-apa nggak mau dibantu. Semua masih bisa sendiri. Sepeninggal nenek itu, kakek mulai ngedrop. Jadi selama 40 hari nenekku dirawat di rumah sakit itu nggak ada yang nemenin kakek. Jadi kakekku tuh kurang makan, kurang istirahat, banyak pikiran gitu. Jadi kemarin tuh sempat kena serangan jantung dan dirawat di rumah sakit kurang lebih 1 minggu. Aku pikir waktu itu kakek udah nggak akan sembuh seperti sedia kala. Tapi ternyata setelah berobat jalan sambil minum obat, istirahat di rumah gitu, bisa sehat lagi walaupun nggak sesehat seperti sebelum nenek meninggal.去遐散步啦，去泰国散步。呢。阮去泰国去高雄坐，去高雄坐吼坐8点钟。呢哦。8点钟呐到泰国。泰国迄落呐查甫诶。偉仔。哦。偉仔，安尼阿公。我足恐怖。拢足水呢。喲。抹粉。喲。偉仔lah. Kakekku seneng kalau ditemenin cerita. Jadi nggak bosen, nggak ngantuk. Nah. Oh. Yo. Bồ hào. Tahun kemarin aku masih nemenin nenek berjemur. Tahun ini gantian nemenin kakek di tempat yang sama, waktu yang sama. Halah. Tak. Akong he. Si yang cewek akong. Bohao. Kakekku tuh punya asam urat, jadi kakinya tuh sering sakit. Aneh ya. Ini musim udah mulai musim dingin, jadi kakekku tuh kulitnya gatel-gatel. Karena kalau musim dingin tuh kulit jadi kering. Harus sering-sering pakai lotion. Akang, yang C? Yang he à? À. Tôi chế thử rồi.
在讲无咁唔好，我无啦，得啦，Di Taiwan tuh nggak tua nggak muda, kalau musim dingin tuh pasti punya ini. Di rumah tuh pasti ada lotion. 我来去景点咁样来， Oh, cek. 但你我来遐休息。Dulu jam segini tuh kakekku suka pergi ke sawah atau ke ladang. Kalau musim dingin tuh nanam sayur, nanam jagung. Tapi sekarang udah nggak boleh lagi. Jam segini ya istirahat. 我想要在遐休息。别休息，好了好了，休息者。我在遐休息。哈，来躺起来，躺起来。躺起来，哈。躺起来要休息，就那躺起来。我在遐休息完了。我下晝去嗰度行嘅。下晝俾佢行練啊，好啦。哦，別走啊。我俾嚟去間休息。好啦。Udah sarapan, udah berjemur, udah ngobrol. Kakekku mau berangkat tidur, istirahat. Kakekku istirahat. Karena sekarang musim dingin ya, jadi kalau habis sarapan, berjemur, terus biasanya tidur. Nanti bangun paling ke kamar mandi, terus tidur lagi, ke kamar mandi lagi, tidur lagi, kayak gitu. Namanya juga orang tua. Yuk, waktunya aku sarapan. Aku belum sarapan dari tadi. Musim dingin tuh males makan. Aku sarapannya roti. Jadi kegiatanku di Taiwan jaga lansia tuh kayak gitu, cuma nemenin aja karena kakekku tuh masih sehat, masih apa-apa masih bisa sendiri, dan beliau tuh suka cerita. Paling seneng kalau lagi cerita ada yang dengerin gitu. Kalau sendirian nggak ada temen tuh tidur bingung gitu loh, nggak betah di rumah, maunya pergi, terus perginya tuh ke sawah. Padahal kan beliau udah nggak boleh sering-sering ke sawah. Kalau terlalu panas cuacanya juga nggak baik, terlalu dingin juga nggak baik, apalagi kalau ada angin. Jadinya, lebih baik istirahat di rumah. Dan kalau kakek istirahat kayak gini, aku bingung mau ngapain. Karena rumahku kan kecil, rumahnya rumah tua, jadi bersih-bersih pun apa yang terlihat aja gitu loh, nggak seperti teman-teman yang tinggal di rumah besar dan mewah gitu. Banyak sekali kerjaan yang harus dikerjakan. Kalau aku ya, kalau udah selesai nyiapin sarapan, paling-paling nyapu gitu, lap-lap apa gitu, ya udah selesai. Kalau kakak istirahat gitu, aku juga istirahat. Biasanya aku nonton drakor atau film atau YouTube gitu. Bosen sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi. Yang penting gajinya lancar. Aku tuh tinggal di kampung ya teman-teman, jadi sepi, nggak ada orang tua, nggak ada nggak ada anak-anak, nggak ada suara anak-anak kecil gitu, nggak ada. Dan di Taiwan tuh nggak ada kebiasaan ngerumpi sama tetangga tuh nggak ada. Jadi tuh bener-bener sepi. Yang masih agak muda gitu, mereka biasanya bekerja di pabrik, di sawah, di kebun atau di peternakan gitu. Yang tersisa tinggal para lansia. Jadi benar-benar sepi. Nggak ada tuh kita ketemu kalau lagi jalan tuh di depan rumah orang atau di pinggir-pinggir jalan tuh ibu-ibu ngerumpi tuh nggak ada. Anak-anak lari-lari naik sepeda gitu nggak ada. Sepi, benar-benar sepi. Nah, tapi di sini tuh aku betah kenapa? Karena banyak temen Indonesia di sini. Jadi kita bisa ketemu, ngobrol, kadang-kadang masak bareng, makan bareng gitu. Jadi agak ada hiburan gitu.
nggak bosen gitu. Aku ajak jalan sebentar ya. Aku kasih lihat suasana di kampung aku. Nih, sepi banget. Kampung tua. Jadi tuh kalau ada anak usia produktif tuh biasanya udah tinggal di luar kota. Bekerja di sana, menikah dan tinggal di sana. Jadi yang tertinggal di sini tuh cuma para lansia, bener-bener lansia. Ramenya tuh kalau ada perayaan atau waktu sembahyangan gitu, pas konien, Imlek, itu pasti rame. Tapi ramenya pun hanya beberapa hari. Setelah itu sepi lagi. Ini rumah kosong semua ya teman-teman. Dari tadi yang kita lewatin itu semua kosong. Ini kosong. Ini juga kosong. Ini rumah di sekitarku. Ini kosong. Kayak gini jalan kampung tuh sepi. Ini rumah juga kosong. Ini tuh tadinya kosong, tapi sekarang ada yang nempatin. Ini kosong semua. Tadi tuh aku lewat pintu belakang ya. Sekarang aku mau pulang lewat pintu depan. Dan ini suasana di depan rumahku. Itu ada kebunnya kakek. Dan ini rumahku. Rumah kampung, rumah tempo dulu yang belum pernah direnovasi. Masih asli. Paling itu diganti atapnya aja. Dan kalau nanti kakek udah nggak ada, ini rumah kosong. Kosong, bener-bener kosong. Nggak ada lagi yang nempatin. Ya. Dan ini kamar yang selama ini aku tempatin. Selama 6 tahun tinggal di Taiwan, ini kamarku. Dulu aku tidur satu ranjang itu sama nenek. Nenek di sebelah sana, di sebelah pinggir sana. Aku di sebelah sana. Kamar ini yang menemaniku selama 6 tahun di Taiwan. Nggak mewah ya teman-teman. Tapi aku seneng tinggal di rumah yang rumah biasa, bukan rumah mewah gitu. Karena kita nggak harus capek bersih-bersih. Sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka, silahkan like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.